Selamat datang kembali, Bapak Ibu teman-teman sekalian, dan terima kasih karena masih membersamai acara talk show ini, juga kepada Bapak-Bapak narasumber kita yang masih bersama pada sore hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan masih bisa meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada sesi diskusi Bapak-Bapak, dan terima kasih sebelumnya. Dan sekali lagi mohon maaf bahwa ada kemunduran waktu, tapi mudah-mudahan waktu tambahan ini betul-betul membawa manfaat yang besar sekali buat kita semua. Baik, ada beberapa pertanyaan, ada banyak sekali pertanyaan yang sudah dijaring oleh panitia, baik sebelum hari ini maupun melalui Google Form selama acara berlangsung, sudah dikategorikan dan mudah-mudahan sebagian sudah terjawab melalui paparan-paparan dan penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya jadi teringat bahwa ada polling di sini. Dari semua istilah mengenai assessment di bawah ini, mana yang paling Anda pahami? Nah, ternyata dari 4 istilah yang diberikan, UN, UTBK, AKM, dan scorecard, yang paling dipahami adalah UN. Ini yang kita jalani selama sekian tahun terakhir ini. Kemudian itu 70%, 137 responden yang menjawab. Kemudian UTBK itu 17%, ada 33 responden yang memilih jawaban UTBK. Dan berikutnya AKM, ini kata baru, itu 14% dari responden yang menjawab mengatakan bahwa itu yang paling dipahami. Sementara scorecard itu 0%, tidak ada peserta, tidak ada responden yang memilih jawaban tersebut. Menarik sekali ini. Dan tentunya ke depannya kita ingin apa yang akan dilaksanakan itu akan menjadi sesuatu yang dipahami oleh semua pihak dengan baik. Baiklah, kita lanjutkan, kita masuk ke sesi diskusi. Tadi saya sudah sampaikan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, terima kasih. Panitia sudah mengkategorisasikan, semoga beberapa sudah terjawab melalui paparan yang tadi disampaikan oleh narsum. Berikutnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah diringkas oleh panitia, tapi saya mau mulai dengan mengajukan kembali pertanyaannya Pak Bahrul. Tadi beliau menyampaikan beberapa pertanyaan yang sangat strategis, ya. Apakah UN akan ada bentuk lain, ya? Karena AKM kalau dilihat dari tujuan dan fungsinya tidak sama dengan UN, apakah UN akan ada bentuk lain, yaitu kompetensi testing. Kemudian apakah tujuan mulia AKM ini, yaitu perbaikan praktik pembelajaran, juga akan disertai dengan perangkat-perangkat lainnya, karena guru tentu perlu punya perangkat yang bisa membantu mereka dalam melaksanakan mencapai hal ini. Ya. Apakah bagaimana dengan SKL-nya, apakah akan direvisi, bagaimana dengan struktur kurikulumnya, dengan panduan kurikulumnya, apa yang nanti akan dipegang, apakah ini semua juga menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyertai peluncuran AKM ini, dan bagaimana caranya membuat supaya AKM ini tidak menjadi ujian yang high stake, yang memindahkan high stake-nya dari siswa ke sekolah. Nah, itu mungkin beberapa dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Bahrul pada saat penutupan tadi. Nah, kalau boleh, saya ingin bertanya kepada Pak Toto. Pak, apakah Bapak berkenan untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini? Itu nanti saya menjawabnya bareng dengan Pak Bahrul juga nanti. Nanti saya diskusikan. Memang itu pertanyaan-pertanyaan sangat valid ya. Tadi memang harus ada bahwa feeling konektivitas ya, antara yang diajarkan guru dengan yang diujikan, yang di-assess itu ya. Oleh karena itu untuk tahap pertama ini kami memberikan juga AKM kelas tadi. AKM kelas itu bukan sebuah kewajiban yang akan diteskan oleh negara, tapi sebagai alat bantu yang kami sediakan, yang bisa digunakan guru untuk
berlatih, membiasakan membuat assessment yang mendorong critical thinking, mendorong pola-pola baru di dalam assessment ya. Kita ambil contoh itu sebenarnya sudah ada di website ya. Jadi dari sisi nasional yang kita ambil memang yang core tadi, kalau istilah Pak Yahya Umar tadi core atau inti atau basic ya, literacy numerasinya. Kita mengistilahkan minimumnya gitu ya. Tapi kemudian kita juga memberikan bantuan tadi. AKM kelas itu berbasis mata pelajaran. Berbasis mata pelajaran. Harapannya bisa menginspirasi guru-guru ini loh contoh assessment yang baik berbasis mata pelajaran. Dan ini assessment kelas harapannya juga bisa memicu diskusi antar guru. Kita sediakan ruang diskusi di virtual gitu ya, aplikasinya. Guru bisa mensubmit soal, apakah soal itu bagus atau tidak, dilakukan kurasi antar mereka, dilakukan diskusi antar mereka, kemudian kalau nanti soal itu eligible untuk masuk bisa dijadikan menambah dari bank soal database di dalam assessment kelas. Jadi itu sebuah forum yang berisi contoh-contoh assessment berbasis mata pelajaran. Nah, di level assessment nasional, khususnya yang AKM untuk assessment kognitifnya, itu kan ada 2 literacy, membaca, itu comprehension sebenarnya dalam hal written wacana tertulis, bisa diisi dengan konteksnya bisa diisi dengan mata pelajaran. Tentu tidak komprehensif ya, tidak sesuai dengan kurikulum. Tapi intinya mengetes pemahaman terhadap wacana yang disajikan itu. Kalau numeracy, harapannya lebih melakukan assessment terhadap thinking process, mathematical thinking process. Harapannya bisa menjadi dasar atau inti kalau anak belajar ilmu yang lain, khususnya matematika. Mungkin yang perlu dipikirkan ke depan adalah yang scientific thinking process gitu ya. Tapi saat ini kita masih pada 2 aspek itu saja yang relatif bisa diisi dengan konteks mata pelajaran lain yang literasinya ya. Meskipun tidak bisa sekomprehensif assessment berbasis mata pelajaran. Tetapi itu kita sediakan di assessment kelas. Nah, yang perlu ditekankan juga saya kira bahwa assessment nasional ini atau assessment apapun ini kan bukan tujuan. The end goal-nya itu adalah memperbaiki proses belajar. Dan kami berharap sebenarnya yang paling terkait, yang paling dekat dengan assessment itu perubahan di dalam proses belajar mengajarnya ini. Kurikulum, Bu Yasmin juga mungkin juga paham bahwa regardless kurikulumnya, katakan tingkat 13 pun bisa menggunakan proses belajar yang kreatif dengan assessment yang kreatif. Itu sebenarnya kita ingin ubah pola assessment yang kaku, yang monoton itu yang ingin kita ubah. Karena kita bercermin kalau melihat assessment yang seperti sekarang, yang monoton, kalau bicara soal bilangan, tipologi soalnya seperti itu, kita kebayang. Itu yang ingin kita ubah. Kalau assessment-nya seperti itu, jawaban tunggal, tidak ada kreativitas, tapi lebih kepada textbook oriented ya. Biasanya contoh-contoh yang ada di banyak buku gitu ya. Kita membayangkan proses belajarnya seperti apa. Ya, mengenai itu hal yang lain lagi, apakah ini mengganti UN atau tidak mengganti UN? Kalau diskusi dengan Pak Doni, ini tidak mengganti UN, memang ya. Tapi kalau tadi Pak Bahrul, kalau tujuannya sama,
bentuknya berbeda, bisa disebut mengganti. Kalau UN itu kan multipurpose dulu. Salah satu tujuannya memetakan sekolah, kondisi sekolah. AKM dan AN pada umumnya juga unsur memetakan sekolah. Melihat cermin bagi sekolah. Dari sisi itu ada irisan yang menggantikan itu sebenarnya dalam hal pemetaan. Targetnya beda, ya. Tujuan memetakannya sama. Ya, Pak. Tapi barangkali istilah irisan kemarin diingatkan Pak Doni itu terlalu complicated Pak untuk diterangkan gitu ya. Ya, terima kasih. Nih suhu Pak Yahya tadi bagus sekali Pak Yahya, terima kasih ya. Pak Yahya selalu kritikal, selalu kritis terhadap diri sendiri, terhadap ini, dan saya senang itu. Nanti mengenai istilah minimum nanti kita pikirkan Pak Yahya. Mungkin ya, kita mikir jadi apa ganti aki ya gitu ya, saya inti gitu ya. Aki. Atau saya kompetisi dasar Pak Toto. AKD. Asesmen kompetisi dasar ya. Dari dasar. Atau aku, asesmen kompetensi utama. Nah, bisa juga. Ya, kita open ya kira-kira nanti ya. Masih juga Pak Bahrul ini tadi memberikan warning dan nanti hal yang akan kita dalami lebih lanjut. Poin-poin Pak Bahrul tadi. Pak Urip tadi mencerahkan luar biasa tadi mengenai ilmu psikometrik tadi. Saya seperti belajar 1 semester dari Pak Urip tadi. Pak Doni, thank you Pak Doni memberikan landasan-landasan hukum yang patut juga kita dalami lebih lanjut. Mas Nino, ya top juga jelas ininya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Toto. Kalau mau digali kayaknya banyak sekali, tetapi juga pertanyaannya beragam dan kami ingin juga memberikan flavor yang beragam pada sesi diskusi ini. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh panitia. Ini bagaimana UN, AKM, dan UTBK, atau berarti kita tidak bicara UN ya, tapi AKM dan UTBK bisa menjadi parameter keberhasilan prestasi satuan pendidikan atau sebagai pengukur kualitas satuan pendidikan. Silakan mungkin Pak Doni, Pak Yahya, Pak Urip bisa berbagi pandangan bagaimana AKM dan UTBK bisa menjadi parameter keberhasilan atau prestasi satuan pendidikan dan sebagai pengukur kualitas. Siapa dulu? Mangga silakan Pak Yahya mungkin. Silakan Pak. Ya kalau saya ya itu apa namanya kalau UN itu untuk pemetaan itu saja sudah jelas ini nggak sesuai sama namanya gitu. Namanya kan ujian, enggak? Ujian, bukan untuk pemetaan ya Pak ya? Ya kalau ujian itu lulus nggak lulus gitu. Jadi ujian kompetensi, itu benar. Tapi kalau ujian tapi tujuannya untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan, nah itu jadi semantically kacau gitu ya enggak? Secara semantik saja sudah tidak nyambung ya Pak ya. Nah kalau AKM gimana Pak? Nah kalau AKM itu bagus karena dia survei ya. Survei itu bisa untuk pemetaan dimanapun di dunia ini. Kalau orang mau bikin peta geografi aja, enggak harus kita kelilingin seluruh Pulau Jawa tuh dari ujung-ujungnya. Di sampel di peta ya enggak? Gitu. Jadi cuman ini manfaatnya, nah tentu saja terbatas. Kalau yang namanya pemetaan itu, assessment yang seperti itu pasti itu ini apa namanya memberikan informasi tentang sistem, gitu, the health of the system misalnya. Nah, jadi manfaat langsung kepada murid dan guru pasti minim, pasti minim. Kalaupun ada dia indirect, gitu. Nah, yang saya khawatir nanti kalau misalnya ada manfaat untuk guru yang indirect, tapi bentuknya lagi-lagi penataran guru. Nah, ini. Oke. Yang saya khawatir. Cuman itu aja komentar sebentar ini. Baik. Saya setuju, penataran nggak ada. Nanti jadi proyek penataran ya hasil AKM.
Baik, mungkin ada komentar dari Pak Urip, dari Pak Doni. Mungkin saya boleh Mbak mencoba. Monggo, silakan Pak. Dan tadi pertanyaannya tentang kualitas satuan pendidikan ya. Berarti kan sekolahnya ya yang dinilai gitu. Jadi kualitas satuan pendidikan itu bisa dilihat dari kualitas lulusannya Mbak. Gitu. Kalau lulusannya itu banyak masuk di perguruan tinggi negeri, alumninya jadi orang-orang hebat, itu sekolahnya berkualitas. Jadi sebenarnya yang menilai sekolah berkualitas itu harus dari lembaga independen atau orang luar masyarakat yang menjadi user gitu kan. Kalau kampus-kampus merasakan Anda lulusan ini ternyata perform, misalkan sekarang jalur undangan itu dikurangi gitu, lalu kemudian ternyata juga nggak perform anak-anaknya, berarti kan ada manipulasi di jalur undangan kan. Nah, saya rasa masyarakat yang akan menerima gitu. Artinya sistem ini harus membantu juga gitu, karena masyarakat akan menilai sebuah sekolah itu bagus atau tidak itu biasanya mereka kan lihat dari sarana prasarananya dulu gitu kan. Yang kedua, anaknya belajar enggak di situ gitu. Baru yang ketiga, ketika dia belajar, dia bisa survive enggak di masyarakat, bisa melanjutkan ke jenjang tinggi enggak, bisa sekolah di luar negeri enggak gitu. Jadi kalau menentukan kualitas sekolah dari internal atau dari pihak-pihak yang berdekatan atau misalkan ini sekolah negeri yang punyanya pemerintah, mereka menentukan sendiri, ini akan ada konflik kepentingan juga gitu kan. Apalagi tadi kata Pak Yahya, dia biaya anggaran negara juga, laporannya pasti bagus-bagus gitu kan. Jadi akan terdistorsi. Maka menentukan kualitas satuan pendidikan itu harus dilihat dari user end-nya, siapa yang gunakan. Kalau pengusaha mengatakan kok kayak gini ya, berarti ya sekolah ini nggak bagus atau kampus ini nggak bagus gitu. Jadi harus lembaga yang independen yang lebih objektif menurut saya. Jadi kalau sekolah dilihat dari AKM itu agak sulit juga menentukan kualitasnya karena itu kan sebenarnya formatif AKM itu untuk membantu proses perbaikan kan gitu, dan itu juga sudah ada juga di UN di masa lalu gitu. Lalu kalau UTBK agak beda karena UTBK ini seleksi masuk yang independen ke perguruan tinggi, mereka mendiskriminasi. Memang ada beberapa SKL yang di SMA masuk gitu, tapi itu kan minimum Pak. Kalau SKL aja kan nggak mendiskriminasi, nanti dalam assessment namanya ceiling effect kan, nggak ada. Kalau yang nilainya 100 semuanya banyak ya kan nggak bisa menyeleksi gitu kan. Maka UTBK yang dijelaskan Pak Pak Urip tadi nggak jelas bagi saya gitu, sehingga harus mendiskriminasi. Nah sekarang ketika ujian nasional dihapus, fenomena sekarang yang terjadi adalah sekolah kelas 12 sudah mulai bimbel UTBK Pak Umar. Pak Urip ya. Gitu. Jadi sekolah ini sekarang sudah mempersiapkan anak-anak latihan soal-soal UTBK. Jadi artinya lari lagi nanti itu semester ini mereka sudah mulai. Coba dilihat di banyak sekolah yang kelas 12 sudah mulai latihan-latihan kursusnya UTBK. Itu yang terjadi. Jadi ini memang jadi persoalan kita yang harus diselesaikan. Saya nggak ngerti solusinya seperti apa gitu. Tapi faktanya gitu sekarang sudah mulai. Poin penting Pak Doni itu. Ya. Keselarasan antara bimbel gitu ya sama bimbel UTBK. Ya. Ini terima kasih banyak Pak Doni. Saya ingin ke Pak Urip Pak karena ada juga pertanyaan terkait UTBK. Cuma boleh saya ke Mas Dino sebentar mungkin untuk komentar AKM. Kemudian saya akan Pak Urip untuk berkomentar juga. Boleh ya Pak Urip ya? Oke. Silakan Mas Dino. Terima kasih Bu Jasmine. Singkat saja menambahkan sedikit. Asesmen nasional termasuk AKM itu sebagaimana survei-survei pendidikan yang lain ya, termasuk PISA, TIMSS, value utamanya itu ada pada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah menunjukkan kesenjangan. Jadi mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang mungkin tersembunyi kalau kita tidak melakukan itu. Kita nggak sadar bahwa sekolah itu ternyata sangat butuh bantuan di area tertentu, gitu. Daerah itu lemah di sini, kuat di situ, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, progress over time. Gitu. Tanpa assessment seperti assessment nasional atau PISA itu kita tidak punya data yang memperlihatkan apakah kita dari waktu ke waktu kita menjadi semakin baik, stagnan atau turun, gitu. Jadi kalau dikatakan tidak bermanfaat untuk peningkatan mutu ya tidak juga. Memang tidak secara langsung gitu ya, bisa informing teaching and learning gitu. Tetapi informing policy gitu for government itu sangat penting studi semacam assessment nasional ini.
Dan satu lagi, ketika pemerintah itu ingin melakukan pemetaan, melihat tunjangan dan juga progress over time, itu jangan sampai asesmen ini menjadi blocker bagi guru-guru yang ingin mengajar dengan baik sekolah. Kadang-kadang kan dua hal ini jumbuh gitu. Inginnya pemetaan, tetapi ini sekaligus menjadi blocker bagi inovasi yang terjadi di organisasi. Itu Bu Jasmine. Baik, terima kasih Mas Nino. Saya ingin beralih ke Pak Urip nih Pak. Pertanyaan yang tadi silakan dijawab, tapi ada saya tambahin pertanyaan satu lagi karena terkait dengan evaluasi dari perguruan tinggi nih. Jadi ada pertanyaan, apakah ada evaluasi dari perguruan tinggi setiap tahun terkait penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi yang bisa diketahui secara terbuka oleh publik? Nah, ini tambahan pertanyaan kedua buat Pak Urip. Tapi yang tadi juga tolong dikomentari ya Pak Urip ya. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Ini mungkin suaranya agak berisik, tiba-tiba hujan besar di Bandung. Gitu ya. Mudah-mudahan masih kedengeran suaranya. Saya mendekat saja ke mikrofon. Jelas kok Pak. Ya, UTBK terdiri dari dua hal. Yang satu mengukur cognitive ability, kemampuan kognitifnya, dengan yang kedua mengukur sebutlah kompetensi akademik. Kalau dari sisi psikologi itu tidak bermaksud untuk mengklaim ya apapun atau menyalahkan sesuatu, tapi kalau dari psikologi yang namanya ability atau cognitive ability hampir seperti halnya kecerdasan, itu bukan sesuatu yang penetrable atau segera berubah dalam hitungan 1-2 tahun. Kalau dilihat grafik hasil tes kecerdasan, itu selalu naik, 3, 4, 5 tahun itu nanti mendatar. Pada usia tertentu, naiknya lebih kecil. Gitu. Karena itu adalah ability yang menurut penelitian, kalau anak kembar satu telur, itu korelasinya akan lebih tinggi dibandingkan anak kembar lain telur, heterozigotik. Lebih rendah lagi adalah saudara kandung. Tetapi rendah sekali kalau bukan saudara kandung. Walaupun hidup satu rumah. Artinya apa? Faktor genetik menjadi lebih banyak pada elemen ini. Jadi sehingga kalau menurut saya, kalau ditanya sumbangannya ke pendidikan atau pembelajaran itu minimal dari sisi itu. Tapi yang sisi kedua, yang tes potensi akademik, kisi-kisi pembuatan kisi-kisi UTBK itu disusun oleh para ahli di bidangnya. Kalau matematik ya profesor matematik, dokter matematik. Kalau geografi ya profesor geografi, dokter geografi. Isi dari kisi-kisi itu adalah kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang siswa, calon mahasiswa, untuk dia bisa belajar untuk dia bisa berhasil di pendidikan tinggi. Jadi boleh dikatakan itu adalah harapan, kalau menurut bahasa Pak Doni, dari users. Itulah yang harus dikuasai. Sehingga analisis dari hasil itu pada level individual itu akan memberikan informasi sebetulnya dari apa yang harusnya dimiliki oleh siswa untuk berhasil di pendidikan tinggi, apa yang tidak dikuasai. Apa yang tidak hanya topiknya, tapi juga topiknya mungkin dikuasai, tapi sampai sedalam apa? Itu yang yang akan informasi ini tidak mengenai semua topik, hanya mengenai topik yang menurut pendidikan tinggi diperlukan sebagai bekal untuk berhasil di pendidikan tinggi. Tidak mungkin orang berhasil di fakultas kedokteran kalau ketika masuk tahu biologi aja tidak. Tidak mungkin berhasil di fisika kalau basis matematika 0 besar. Misalnya seperti itu. Tapi matematika seperti apa, biologi seperti apa, itu dirancang dan diturunkan
oleh para ahli yang kebetulan adalah, bukan kebetulan, yang juga dosen di bidang itu di perguruan tinggi di Indonesia yang tidak berasal dari satu universitas. Jadi itu boleh dianggap sebagai kriterian akhir, tapi dari kaca pandang pendidikan tinggi. Nah, apa yang tidak terpenuhi di kriterian akhir ini, jadi ada soal-soal yang seperti ini tuh hampir semua tidak bisa. Itu artinya adalah lack dari pendidikan sebelumnya yang sebetulnya diharapkan di users, yaitu pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira jembatan ini yang bisa dibangun sehingga hasil analisis yang mendalam di UTBK bisa menjadi informasi pada pendidikan di SMA dalam framework, bukan semua, tapi yang diperlukan oleh pendidikan. Saya kira itu. Kalau evaluasi ya, setiap tahun kita lakukan evaluasi, tapi pertanyaannya sangat bagus. Kapan evaluasi itu bisa diakses oleh publik? Evaluasi ada yang bisa diakses oleh publik, tapi tidak semua hal bisa diakses oleh publik. Karena misalnya mengenai detail soal kisi-kisi cara membangunnya dan seterusnya, itu kita bisa evaluasi. Kalau evaluasinya bisa diakses oleh publik, kita bisa membayangkan kalau di Indonesia kemudian apa yang akan terjadi. Ya, kalau merefer ya SAT, GRE, GMAT itu semua adalah entrance pada pendidikan tinggi. Itu pun dapurnya kan tidak bisa diakses. Walaupun item-item yang sudah tidak bisa tidak dipakai lagi, itu secara sengaja di-publish. Saya kira itu juga gagasan yang bagus, pertanyaan yang bagus, terima kasih. Mungkin itu menjadi PR untuk kita bisa menerbitkan setiap tahunnya sebuah evaluasi mengenai UTBK dalam kaitannya dengan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu bagus dilihat nanti setiap tahunnya. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Urip. Aduh, ini pertanyaannya banyak sekali dan semuanya rasanya penting, tetapi kita terbatasi oleh waktu, sehingga mohon maaf kepada para peserta, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kalau tidak semua pertanyaannya bisa didiskusikan pada sesi ini. Tapi ini kepada ACR Indonesia, Happy dan Apsimetri, ini pertanda bahwa memang harus ada banyak lagi sesi-sesi berikutnya nih. Karena nggak cukup punya 6 pembicara yang luar biasa, nggak cukup waktu yang kita alokasikan pada siang hari ini. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Toto, Pak Doni, Pak Urip, Pak Nino, Pak Yahya, dan Pak Bahrul atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak, belajar banyak sekali, dan sekali lagi saya sangat menikmati perbedaan perspektif, keragaman pandangan, betul-betul memperkaya. Dan sebelum kita tutup, kami ingin meminta kepada bapak-bapak sekalian untuk memberikan kalimat penutup. Masing-masing orang kami minta untuk bisa menyampaikan kesimpulan atau pesan penutup, tidak panjang, setiap orang mungkin hanya sekitar 1 menit saja, yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman peserta pada sore hari ini. Mungkin saya akan mulai dengan meminta kesediaan Pak Toto terlebih dahulu. Pak Toto, monggo Pak. Terima kasih, singkat, padat, jelas, 1 menit. Ya, terima kasih. Saya pikir tadi udah nutup nih, makanya udah terima kasih pada narasumber. Ya, terima kasih tentu kepada kawan-kawan dari Happy, dari Psikometri, Pak Urip, Pak Yahya, Pak Bahrul, Mas Nino, dan juga pada Bapak Ibu yang hadir di webinar sore ini. AKM ini hal baru, makanya tadi ketika poll banyak yang nggak tahu ya. Ini baru kedua kali kita rilis ke publik, dan tadi dari hasil pembicaraan ini nanti ada beberapa PR yang perlu kita selesaikan, di antara di-highlight oleh Pak Bahrul tadi, mungkin ini represent banyak perasaan Bapak Ibu guru. Nanti kita akan coba address, kita menjadi PR kami, dan
satu hal lagi bahwa untuk tahun 2021 ini memang tidak perlu menyiapkan secara khusus apa-apa. Kita ingin mengetahui faktanya kita itu berada di level apa. Jadi kejujuran itu penting untuk mulai berubah. Merefleksi diri secara jujur, apa adanya, itu sangat penting. Kalau kita bercermin tentu ingin melihat apa yang ingin kita lihat, itu dengan sejelas-jelasnya, yaitu dengan cara apa adanya. Tidak usah dimodifikasi supaya wajah kita ini terlihat lebih baik dari faktanya. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Toto, itu penting sekali, betul Pak. Berikutnya saya ingin mengundang Pak Doni untuk bisa menyampaikan closing statement. Pak Doni, apakah masih bersama kita? Iya, Mbak. Ya, Pak Doni, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dari kami, Badan Standar Nasional Pendidikan, memang kami memiliki amanat untuk melaksanakan 8 standar nasional pendidikan. Sehingga memang saat ini kami sedang intensif ya Pak Toto ya, untuk kemudian mendesain kurikulumnya, membantu untuk menyelaraskan. Jangan sampai seperti kata Pak Yahya tadi, kurikulum itu malah menjadi standar, kan terbalik. Ya harusnya kurikulum itu isinya menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Dan saat ini kami sudah menyelesaikan merevisi standar nasional pendidikan untuk yang SD, SMP, dan SMA. Sehingga ini sudah kami serahkan ke Mas Nadiem Makarim, mudah-mudahan segera diproses sehingga nanti penyederhanaan kurikulum itu menjadi lebih baik. Karena kurikulumnya akan tetap selaras dengan revisi standar nasional pendidikan yang kami buat. Dan tampaknya memang lebih sederhana, lebih simpel, dan fokus kepada kompetensi inti apa yang memang diharapkan gitu. Untuk bentuk kurikulum dan seperti apa memang bukan tugasnya BSNP untuk membuat kurikulumnya. Karena kata Pak Yahya tadi, kurikulum ini adalah sebuah instrumen, juga assessment itu instrumen. Tetapi untuk menguji kualitas anak Indonesia seperti apa, kita membutuhkan instrumen yang memang diselaraskan dengan ujian yang nasionalnya tadi. Nah, dengan dihapuskannya ujian nasional ini, artinya yang untuk ujian, yang saya sebut dalam paparan saya, benchmarking anak Indonesia secara nasional, katakanlah di level SMA itu seperti apa, nah ini kita belum ada. Maka ini memang masih menjadi pertanyaan terbuka dan kami masih menunggu nih apakah nanti SE tentang pembekuan kewenangan penyelenggaraan UN ini akan berubah atau malah PP-nya yang memberi kewenangan kepada BSNP dirubah atau malah nanti pasal-pasal di dalam Undang-Undang Sisdiknas sendiri yang menjadi dasar untuk asesmen nasional ini kemudian yang diubah. Kami belum tahu karena situasinya memang serba tidak pasti. Tetapi yang jelas kami BSNP sangat mendukung transformasi pendidikan di setiap satuan pendidikan yang direncanakan oleh kementerian dan kami sangat membantu untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. Dan saya rasa naskah akademik AKM pun kami sudah memberikan rekomendasi dan masukan ketika kami telaah dan kami beri masukan. Itu saja Mbak Jasmine, sehingga kami sangat mendukung proses transformasi yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini dan kami tentu saja menjadi mitra karena memang selama ini memang kami tektokannya juga dengan Balitbank. Dengan Balitbank. Mewakili Kemendikbud. Begitu Mbak Yasmin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Doni. Ini Pak Doni udah harus rapat BSNP ya Pak ya. Ya, ini. Terima kasih masih mau menyempatkan ya, Mbak. Untuk dia. Baik, terima kasih Pak. Pak Toto, Mas Nito, Pak Barul, Pak Urip, Pak Yaya. Saya mohon langsung live ya ini karena sudah ditunggu. Iya, terima kasih banyak Pak Doni, luar biasa. Mbak Lani, terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Berikutnya saya ingin mengundang Pak Urip. Silakan Pak untuk menyampaikan pernyataan penutupannya. Baik, terima kasih Bu. Lama-lama ini terasa memang lebih berat dari ujian. Ya, sekarang pakai kata penutup lagi kan. Saya kira mudah-mudahan cukup jelas bagi kita semua bahwa ujian UTBK itu tujuannya adalah untuk seleksi mengisi tempat yang terbatas dibandingkan dengan peminatnya. Itu cukup mudah-mudahan itu cukup jelas, itulah UTBK.
Dan supaya nanti yang disalahkan itu atau kalau ada kritik itu ke Pak Bahrul, saya mau pakai kriterianya Pak Bahrul. Kalau tujuannya berbeda, instrumennya berbeda, itu bukan pengganti. Cuma saya tambah di belakangnya dan tidak bisa saling menggantikan. Itu saya hanya lurusin ya Pak Bahrul. Nah, dalam kaitannya dengan yang lain, kalau kemudian kita berusaha untuk fair, sehingga yang memang diprediksikan akan berhasil lebih baik, itu mendapatkan kesempatan lebih dulu karena tempatnya terbatas. Berusaha sebaik mungkin untuk mengukur prediktornya dan terus-menerus melakukan research di bidang. Dengan niat yang seperti itu, seandainya kemudian ada yang sengaja cheating, ada yang sengaja mengajari bagaimana cheating, itu you are not hurting the system, you are also hurting yourself. Karena justru akan menderita nanti di pendidikan tinggi ketika sesungguhnya bukan di situ tempat Anda. Ya. Jadi ini hanya appeal saja, jangan rusak sistem. Jangan juga merusak diri sendiri, jangan juga merusak anak-anak kita. Ya, cheating itu tidak pernah bagus, apapun bentuknya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Yasmin. Dan mudah-mudahan ini menurut saya ini suatu proses diskusi yang harus berlangsung terus menerus secara kontinu sehingga kita bisa mendapatkan format yang terbaik untuk tujuan masing-masing. Sama-sama lah, seumur hidup kita terus belajar, tidak ada yang statik, yang tidak bisa berubah, written in stone, itu hanya kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Urip, terima kasih. Saya akan lanjut ke Pak Nino nih. Baik, terima kasih. Mendengarkan paparan bapak-bapak begawan assessment Indonesia tadi ini Pak Urip, Pak Bahrul, Pak Yahya, ini luar biasa, senang sekali saya mendengarkan paparan Pak Doni dan Pak Toto itu menggarisbawahi yang disampaikan Bu Yasmin tadi ini dari perspektif PSPK sebagai putranya Balitbang ini menunjukkan kompleksnya perumusan kebijakan publik gitu ya. Di satu sisi ada urusan hardcore assessment-nya, gitu, kisi-kisinya, blueprint-nya, diturunkan menjadi instrumen seperti apa, gitu. Tapi di sisi lain ada berbagai constraint, regulasi seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, yang tidak selalu objektif, gitu, ada ruang-ruang tafsir juga di sana kan. Di sisi lain ada perspektifnya implementasi, gitu, dari bagaimana dampak kebijakan ini terhadap perilaku di lapangan, perilaku belajar mengajar guru, murid di sekolah, gitu ya. Meramu semua ini menjadi kebijakan yang baik itu sungguh bukan sesuatu yang mudah. Jadi dan saya pikir ruang-ruang dialog seperti seminar ini itu penting sekali untuk diadakan, gitu ya, difasilitasi dengan rutin, gitu, teman-teman. Ini ruang di mana kita bisa berbeda pendapat, tetapi dengan kepala dingin, gitu ya, meskipun sepertinya tadi kan sebenarnya ada banyak perbedaan pendapat di sini, gitu ya, tentang berbagai poin kebijakannya. Itu bisa diskusi 3 hari 3 malam mungkin nanti. Itu dulu Bu Yasmin, senang sekali bisa menjadi bagian dari dialog. Terima kasih banyak, Mas Nino. Berikutnya dengan hormat kami mengundang Pak Bahrul, Pak, untuk memberikan kalimat penutup. Iya, makasih. Saya mendahului Pak Yahya. Ada 2 catatan. Yang pertama, setiap assessment itu dapat memiliki banyak tujuan, tetapi selalu ada tujuan utama. Dan saya kira ini yang perlu di-clearkan tujuan utama itu.
permasalahan yang barangkali tadi Mas Dino juga sampaikan, di PP-nya tujuan UN adalah untuk memetakan, itu kan berapa kali pasal ini diubah-ubah. Bukan PP yang asalnya. Jadi sekali lagi memang seperti Pak Yaya sampaikan, jika terjadi perubahan kebijakan dan tujuan utama, maka sebaiknya policy-nya juga runtut terkait dengan itu. Karena setiap assessment itu banyak tujuan bisa dicapai, tapi tujuan utamanya selalu ada satu. Yang kedua, ujian, assessment, itu instrumen yang baik bagi perubahan pembelajaran, proses belajar mengajar. Jika dia memberi sinyal positif, jika instrumen assessment itu memang diarahkan ke hal-hal positif. Tapi dia menjadi pembawa pesan negatif jika assessment ini berisi assessment instrumennya yang tentu tidak seperti yang kita harapkan. Dan saya kira tadi mimpi dari AKM kan untuk agar terjadi perubahan pembelajaran. Maka harus menjaga betul message yang diberikan oleh instrumen AKM adalah message yang positif. Dan ini harus sekali lagi menyatu dengan kebutuhan guru. Jadi kalau itu bisa, maka mudah-mudahan terjadi perubahan di bawah. Tetapi sekali lagi, kunci dari yang guru tunggu adalah kejelasan kebijakan, dan ini saya kira PR bagi Kemendikbud, karena tadi pertanyaan-pertanyaan mendasar, jika AKM adalah barang lain, tentu guru akan menunggu apa kebijakan Kemendikbud. Untuk dasar mereka, tanda petik mengeluarkan sertifikat, STTB, atau tanda lulus, atau ijazah, apapun namanya. Dan apakah itu akan menjadi lebih stabil, lebih kredibel secara sistem, itulah yang barangkali PR bagi pemerintah, khususnya Kemendikbud. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bahrul. Terakhir dan pamungkas, kami mohon kesediaan dengan hormat Pak Yahya untuk memberikan kalimat penutup. Pak, silakan. Terima kasih. Pertama, saya berharap banyak kepada AKM ini, walaupun menurut saya secara semantik harus diluruskan supaya orang mudah memahaminya dan mudah digunakan untuk komunikasi. Harapan saya, dan saya optimis, kalau dikelola dengan baik secara ilmiah, pasti akan menjadi baseline data yang bisa diandalkan untuk memantau kemajuan pendidikan Indonesia maupun untuk membuat kebijakan dalam arti ini alokasi resources. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian untuk meyakinkan bahwa lulusan kita itu memiliki kompetensi yang diatur misalnya oleh standar nasional, kalau ada, ya enggak. Nah, itu tidak bisa tergantikan, harus ada apapun bentuknya. Boleh pakai UN, boleh pakai nama yang lain, silakan saja. Cuman kalau menurut saya, memang dari dulu konsep saya, sebaiknya tidak dilakukan secara nasional pada hari yang sama, serentak, dan sebagainya begitu. Jadi justru bila perlu sekolah yang menyelenggarakan. Namanya bukan ujian nasional dari dulu yang saya usulkan, ialah ujian berstandar nasional. Dan menggunakan metodologi dan teknologi yang ada saat ini, dimungkinkan untuk didesentralisasikan, tetapi tetap menjaga komparabilitasnya secara nasional. Nah, itu ada metodologinya. Jadi nggak harus disebut UN kan gitu. Tapi ujiannya berstandar nasional. Sehingga seperti kalau kita ujian pakai standar Cambridge, misalnya begitu, ya itu tetap harus ada. Kalau tidak ada, ya ada yang kosong di dalam sistem pendidikan kita. Nah, bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa lulusan kita ini pemegang ijazah SMA itu mean something, kan begitu ya enggak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu ya kalau saya ceplos-ceplos ya mohon maaf aja. Silakan Pak. Karena ya memang kadang-kadang ini saya pikir perlu juga untuk manas-manasin gitu ya enggak? Provokator juga nih Pak ya. Nah, dikit-dikit provokasi lah gitu. Kompor. Terutama manas-manasin Pak Toto dikit lah gitu. Yang keempat itu yang menurut saya juga penting ialah bahwa
kita memang harus membangkitkan budaya untuk peduli kepada kualitas. Jadi misalnya tadi saya contohkan, kok masyarakat kita, termasuk kita sendiri nih, kok tenang-tenang aja, padahal lulusan SMA kita bahasa Inggris saja nggak bisa, misalnya gitu ya nggak. Dan jumlahnya nggak sedikit, tapi mayoritasnya gitu. Kan kita harus berbuat sesuatu tuh. Gitu. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kalau misalnya kita melakukan apakah asesmen model baru kah, ataukah kurikulum yang diperbaiki kah, tapi pasti harus diukur sejauh mana ada perubahan terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak kan ya kurikulumnya ganti terus, anggarannya naik terus, penataran gurunya nambah terus, tapi lulusannya masih gitu-gitu aja. Nanti survei lagi TISA, masih nomor 2 lagi dari bawah. Ya. Survei lagi, masih nomor 2 lagi. Nah, saya kira itu beberapa yang ingin saya sampaikan, tapi menurut saya ini kegiatan seperti ini memang ini baik sekali. Saya kira kalau kita niati untuk tadi sharing dan menggali sebenarnya apa permasalahan-permasalahan, dan kalau reform itu reform seperti apa yang dibutuhkan. Yang jelas saya selalu mendukung kalau reform itu harus evidence based lainnya. Itu saja saya kira. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya provokasi saya hari ini. Terima kasih banyak Pak Yahya. Dan Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, ini kita sampai pada penghujung kegiatan kita hari ini, sore hari ini, yang semata-mata memang tujuannya adalah meningkatkan literasi tentang penilaian, sehingga kita bisa melakukan banyak perbaikan di dunia pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, di ujung acara ini kami ingin sekali mengundang teman-teman untuk memberikan umpan balik. Penting sekali bagi kami untuk mengetahui lebih jauh ide dan saran-saran Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian mengenai acara, supaya pada kesempatan yang berikutnya ketika mengadakan acara lagi, kualitasnya bisa kami tingkatkan. Jadi silahkan ada kuesioner evaluasi yang QR code-nya disampaikan di layar. Silahkan, ini kuesioner ini dibuka sampai besok sore kalau tidak salah ya, kuesionernya. Jadi diperpanjang sampai Selasa, Bu. Sampai hari Selasa ya, minggu depan ya? Iya, boleh. Oh, sampai hari Selasa minggu depan. Jadi cukup waktu, mohon diluangkan betul. Apalagi tadi banyak sekali hal-hal yang baik keluar dari acara ini. Untuk masukan acara berikutnya silahkan diisi kuesionernya, dan kemudian juga kami sampaikan sekali lagi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pembuka dari rangkaian kegiatan menuju International Conference on Assessment and Learning yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, di mana banyak pemerhati pendidikan dari seluruh dunia akan hadir berbagi praktik baik mengenai assessment dan juga metode belajar yang berkualitas. Ini merupakan bagian dari perjuangan bersama kita. Mungkin kita berada di lini kita masing-masing, tetapi kita semua berusaha untuk mencapai pendidikan yang lebih baik di negeri kita untuk anak-anak kita. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, Pak, teman-teman yang sudah hadir dalam talk show ini. Mohon maaf atas berbagai kekurangan, dan mohon maaf juga acaranya menjadi jauh lebih panjang dari yang diperkirakan. Tapi mudah-mudahan waktu yang diberikan akan membawa manfaat bagi teman-teman semua, bagi Bapak dan Ibu semua. Demikian saya sampaikan terima kasih juga sekali lagi kepada para narasumber atas waktu yang diberikan, terus bersama kita sampai pukul sekian. Mudah-mudahan akan ada banyak lagi acara yang bisa nanti kami mendengar dan belajar dari Bapak-Bapak sekalian. Baik, kalau saya kembalikan kepada panitia. Oh ya, dan terima kasih juga kepada Pak Anto, Pak Suprananto sebagai co-host yang selalu tektokan dengan saya sepanjang acara ini berlangsung. Terus saja langsung. Terima kasih Bu Yasmin, terima kasih kepada semuanya, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada acara yang sama di kesempatan berikutnya. Terima kasih.